Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut,
apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya.
kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya. Hai segenap bumi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria pada dan segalanya di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan, orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat
keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham,
anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya.